siapa Dajjal? Dari mana tempat keluarnya? Kemudian kenapa para nabi takut akan keluar Dajjal? Apa fitnahnya? Kemudian bagaimana meninggalnya? Dan apakah dia termasuk alamat kiamat kecil ataukah besar? Kita tahu bahwa dalam sebuah hadis tidak ada satupun fitnah yang lebih besar melebihi fitnah Dajjal. Fitnah itu bermacam-macam. Harta bisa jadi fitnah, kekuasaan bisa jadi fitnah, keluarga bisa menjadi fitnah, bahkan peperangan juga termasuk fitnah. Tetapi fitnah-fitnah itu kecil dibandingkan fitnah Dajjal ini. Makanya kenapa Nabi SAW memerintahkan kita setiap hari Jumat untuk membaca surah Al-Kahfi. Apa alasannya? Surah Al-Kahfi itu terkandung 4 fitnah yang diceritakan. Pertama, fitnah agama ketika cerita tentang Ashabul Kahfi, anak-anak muda yang kemudian tanpa ada kesepakatan satu dengan yang lain, tiba-tiba mereka berjumpa dalam sebuah gua demi menyelamatkan agama mereka. Yang kedua, fitnah harta. Karena dalam surah Al-Kahfi itu ada kisah tentang sahibul jannatain, pemilik 2 kebun yang terfitnah dengan harta. Kemudian yang ketiga, fitnah ilmu. Ketika bercerita tentang Nabi Musa yang belajar kepada Khidir. Musa terfitnah dengan ilmu. Ketika ditanya, wahai Musa, adakah orang yang lebih alim dari kamu? Musa mengatakan tidak ada, dan dia lupa mengucapkan insya Allah. Akhirnya dia disuruh untuk belajar kepada Khidir, padahal Khidir lebih rendah dibandingkan Musa. Kemudian yang keempat, fitnah kekuasaan. Ketika bicara tentang Dzulqarnain, dan itu kisahnya ada dalam surah Al-Kahfi. Berarti kisah-kisah dalam surah Al-Kahfi itu bicara tentang fitnah agama, fitnah harta, fitnah ilmu, dan fitnah kekuasaan. Empat-empatnya ada pada Dajjal. Ini 4 fitnah ini semua ada pada Dajjal. Pertama, fitnah agama. Dajjal akan memfitnah agama kita. Ketika dia datang kepada Al-A'rab, orang-orang Arab Badui, kemudian mengatakan kepada mereka, maukah kuhidupkan ibu bapa kalian, tapi syaratnya engkau harus mengakui aku adalah Rabb kalian. Maka tiba-tiba Dajjal pun kemudian menghidupkan ibu bapa mereka. Tiba-tiba ibu bapa mereka mengatakan kepada anak-anaknya, ya bunai, wahai anakku, ikutilah orang ini, maksudnya Dajjal. Fa innahu rabbukum, karena dia Rabb kalian. Akhirnya orang-orang Arab Badui pun menyembah Dajjal, terfitnah agamanya. Lihat. Yang kedua, fitnah harta. Karena kemunculan Dajjal itu sebelumnya terjadi kekeringan yang luar biasa. Tahun pertama tidak ada hujan sepertiga langit, dan Allah juga tidak menumbuhkan tumbuh-tumbuhan sepertiga bumi. Tahun kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala menahan 2/3 langit, maka Allah tahan juga 2/3 bumi untuk tidak tumbuh-tumbuhan. Kemudian tahun yang terakhir, yang ketiga, seluruh langit Allah tahan, sehingga semua bumi Allah tahan untuk tidak tumbuh-tumbuhan. Mulailah banyak kelaparan, banyak hewan-hewan ternak mati. Disinilah Dajjal datang kepada orang-orang yang sedang kelaparan itu dengan membawa 1 gunung roti. Siapa yang ingin mendapatkan makanan, terhindar dari kelaparan, tanahnya kembali disuburkan, kemudian ternak-ternaknya kembali digemukkan, maka harus mengakui Dajjal Tuhan.
Lihat, terfitnah dengan harta. Akhirnya hanya karena menerima pemberian Dajjal, mereka pun akhirnya mengakui Dajjal adalah Tuhan. Terfitnah dengan harta. Kemudian yang ketiga, terfitnah dengan kekuasaan. Sebagaimana Dzulqarnain menguasai dunia, kemudian juga Sulaiman menguasai dunia, maka Dajjal juga sama. Tidak ada satupun bumi kecuali diinjak Dajjal. Walaupun waktunya hanya 40 hari, satu hari seperti setahun, satu hari bagaikan satu bulan, satu hari seolah-olah satu Jumat, satu minggu, dan hari-hari berikutnya sama dengan hari-hari kalian. Selama 40 hari ini tidak ada satupun tanah kecuali diinjak Dajjal. Dan Dajjal sampai ke daerah kutub yang satu harinya sama dengan setahun, sampai ke daerah kutub yang satu harinya sama dengan sebulan, sampai ke daerah kutub yang satu harinya sampai dengan satu minggu. Dan Dajjal lebih banyak tinggal di hari-hari yang normal seperti hari-hari yang kita jalani. Tidak ada satupun tempat. Dajjal berhasil menguasai bumi. Dia berkuasa terhadap bumi ini, kecuali Mekah dan Madinah dan Masjidil Aqsa serta Masjid Tur. Ini 4 tempat tidak mungkin dimasuki Dajjal. Mekah dan Masjidil Haram, Madinah dan Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa dan Masjid Tur, markasnya kaum muslimin, tempat bersembunyinya Imam Mahdi dan kaum muslimin dari kepungan Dajjal, Masjid Tur. Tetapi selain 4 tempat ini semua diinjak Dajjal, termasuk ke Batam, termasuk ke Batam, termasuk ke Tiban, termasuk ke Tiban, termasuk ke Bengkong sana. Mana lagi? Semua akan diinjak Dajjal, dan ini fitnah kekuasaan. Kemudian yang keempat, fitnah ilmu. Karena kalau orang itu menghadapi Dajjal dan tidak punya ilmu, maka dipastikan dia akan menjadi pengikut Dajjal. Dipastikan orang-orang jahil akan mengikuti Dajjal. Makanya Nabi SAW bersabda gimana? Kata Nabi SAW, seandainya Dajjal keluar, kata Rasul, in yakhrujud Dajjal wa ana fikum fa ana hajijuhu dunakum. Kalau seandainya Dajjal keluar kepada kalian dan aku masih hidup, kata Rasulullah, aku yang akan membunuhnya. Wa iya khruj fikum walastu fikum. Tapi kalau Dajjal keluar kepada kalian sementara saya tidak ada lagi di hadapan kalian, saya sudah meninggal, fa kullu mri'in hajiju nafsihi. Maka setiap jiwa harus menghadapi Dajjal masing-masing, dan tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah. Karena tidak ada yang bisa mengalahkan Dajjal kecuali seorang nabi. Ada perang lagi di sini. Perang. Jadi di sini Dajjal oleh Nabi SAW diancam, kalau Dajjal itu keluar sementara aku hidup, aku yang akan membunuhnya, aku yang akan menghadapinya. Dari sini kata para ulama, tidak ada yang bisa menghadapi Dajjal kecuali memiliki 2 perkara. Satu, iman. Yang kedua, ilmu. Iman dan ilmu harus ada. Makanya Nabi SAW mengatakan, kalau Dajjal hidup, aku yang akan menghadapinya kalau sama-sama hidup di zamanku. Karena tidak ada yang kuat imannya, tidak ada yang kuat ilmunya melebihi Rasulullah SAW. Makanya terkadang heran, terkadang kalau kita bicara Dajjal, banyak juga yang komentar macam-macam. Imam Mahdi pasti keluar, tahun sekian pasti Dajjal keluar. Pertanyaannya, sudah disiapkan gak imannya? Sudah disiapkan gak ilmunya? Jangan-jangan Dajjal keluar, Anda pula orang yang pertama kali berada di belakang Dajjal. Dajjal itu bukan seperti Fir'aun. Dajjal itu bukan seperti Namrud. Fir'aun ngaku Tuhan, ngaku Tuhan. Namrud ngaku Tuhan. Bukhtun Nasr ngaku Tuhan. Dzunwas ngaku Tuhan.
Tapi 4 raja ini walaupun ngaku Tuhan tidak punya kesaktian. Mereka berani memaksa orang untuk menuhankan hanya karena kekuasaan dan kekuatan pasukan. Kalau tidak mengakui saya Tuhan, kubunuh, itu saja. Tapi tidak punya keanehan. Tidak seperti Dajjal Allah berikan keanehan. Walaupun sama-sama tidak memiliki rububiyah Allah Azza wa Jal, tapi Allah mengizinkan kepada Dajjal seolah-olah memiliki keanehan-keanehan dari rububiyah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah menghendaki seperti itu karena sebuah hikmah yang Allah kehendaki. Dari situlah para nabi takut dengan fitnah Dajjal ini. Bahkan tidak ada satupun nabi yang menginginkan Dajjal itu keluar pada kaum mereka masing-masing. Tidak ada yang mau para nabi. Jangan sampai Dajjal hidup di zaman Nabi Nuh, kata Nuh. Jangan sampai Dajjal keluar di zaman Nabi Musa, kata Musa. Semua para nabi takut kalau Dajjal itu muncul di zaman mereka. Dari situlah maka Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis. Kata Nabi SAW, "Ma min nabiyyin illa hadzara qaumahu min fitnatil masihid dajjal." Tidak ada satupun nabi sejak zaman Nuh alaihi salatu wassalam sampai Nabi SAW kecuali semua memperingatkan umatnya akan bahaya Dajjal. Para nabi takut. Kalau boleh Dajjal itu jangan muncul pada kaum mereka, karena itu akan membahayakan akidah umat-umat mereka. Karena digambarkan oleh Nabi SAW setelah meninggalnya Rasulullah, kemudian umat ini semakin jauh. Kata Nabi SAW dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu an, "Walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, la ya'ti zamanun illa walladzi ba'dahu syarrun minhu." Tidak ada sebuah zaman yang datang kecuali setelahnya pasti lebih buruk daripada sebelumnya. Dan ketika umat semakin buruk, ketika umat jauh daripada Al-Quran, umat jauh daripada sunnah Rasulullah, kemudian umat sudah tidak menyebut-nyebut Dajjal lagi. Kata Nabi SAW, "La yakhrujud Dajjal hatta yadhhaban nas an dhikrihi wa hatta tatrukal a'immatu dhikrahu alal manabir." Tidak mungkin Dajjal muncul, Dajjal keluar, kecuali ketika manusia sudah mulai melupakan siapa Dajjal. Ketika para ulama sudah mulai tidak membicarakan Dajjal di mimbar-mimbar mereka. Kata Nabi SAW, "La yakhrujud Dajjal." Tidak mungkin Dajjal keluar sampai betul-betul dilupakan manusia. Orang sudah tidak kenal Dajjal, tidak pernah diceritakan, tidak pernah didongengkan bagaimana bahayanya, bagaimana cara menghadapinya. Orang sudah tidak kenal. Karena Dajjal itu tidak keluar kecuali ala khiffatin minad dini wa qillatin minal ilmi. Dajjal tidak mungkin keluar kecuali ketika manusia mulai meremehkan agama dan mulai meremehkan ilmu. Orang kalau sudah tidak peduli dengan agama, orang kalau sudah tidak peduli lagi dengan ilmu, jarang hadir di majelis ilmu, kemudian berangan-angan Dajjal pasti keluar. Kalau pendapat saya harus keluar di tahun 2024 nih, seolah-olah dia bisa menghadapi Dajjal. Di majelis ilmu saja jarang hadir, ngaji pakai YouTube, Syekh Google, Syekh YouTube. Ya. Kalau anda ingin menghadapi Dajjal, hadir di majelis ilmu. Bukan hanya semangat saja, Imam Mahdi pasti keluar, Dajjal akan muncul, kita akan hadapi, kita perangi Dajjal. Wah, kayak iya saja dia. Emang siapa anda kan itu? Ngaji saja tidak pernah, hadir di majelis ilmu juga tidak pernah. Menguatkan ilmu itu bukan hanya cerita Dajjal, hadir di majelis Dajjal saja. Anda harus kuatkan bab tauhid, Anda harus kuatkan bab akidah, Anda harus kuatkan bab manhaj, bab fikih, semua harus dipelajari. Ilmu itu kan bukan ilmu akhir zaman saja, ya. Tapi ilmu itu mencakup seluruh agama. Baru kuat ilmunya, baru bisa menghadapi Dajjal. Tapi saya sudah tahu ciri-cirinya, Ustaz. Iya, tahu ciri-cirinya. Pas ketemu, jangan-jangan anda pula yang pertama menuhankan Dajjal. Karena ada orang diceritakan dia merasa mampu melawan Dajjal, dicarinya Dajjal. Pas ketemu kelepek-kelepek dia ikut Dajjal.
Makanya Nabi SAW mengatakan, kalau anda berjumpa dengan Dajjal, kemudian Dajjal mulai memperlihatkan keanehannya, membawa air yang sangat putih yang memancar dari bumi, kemudian membawa api yang menyala-nyala. Kata Nabi SAW, ini karena kasih sayangnya Rasul kepada kita loh ya. Pejamkan mata. Kita disuruh memejamkan mata, kemudian masuklah ke dalam api yang hakikatnya itu dia air. Sebab kalau seandainya kita tidak memejamkan mata, kemudian mata kita melek, tentu kita akan terpengaruh, justru masuk ke dalam air yang hakikatnya itu adalah api, dan kita akan masuk ke dalam neraka. Lihat bagaimana Nabi SAW sayang dengan kita, suruh memejamkan mata. Ya, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bicara Dajjal, Dajjal itu tidak mungkin keluar kecuali karena ghadbah yaghdibuha, karena sebuah kemarahan yang disulut, maka dia keluar. Di zaman Nabi SAW, Abdullah bin Umar radhiyallahu an yang bersumpah bahwa Ibnu Sayyad adalah Dajjal. Suatu ketika dia berpapasan dengan Ibnu Sayyad yang sudah dewasa. Tiba-tiba terjadi komunikasi, kemudian berselisih pendapat. Akhirnya Abdullah bin Umar menampar Ibnu Sayyad, kemudian pergi. Ibnu Sayyad marah. Kemudian dia sembunyi di rumah Hafsah. Maka kemudian Hafsah pun mengatakan kepada Abdullah bin Umar, adiknya, saudaranya, karena sama-sama anak Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan mengatakan, wahai Abdullah bin Umar, aku pernah mendengar Rasul bersabda, la yakhrujud dajjal illa ala ghadbatin yaghdibuha. Tidak mungkin Dajjal keluar kecuali karena ada yang menyulut kemarahannya. Dan di akhir zaman Dajjal itu keluar karena terpancing dengan kemarahan terhadap orang Yahudi. Karena sebelum terjadi atau sebelum Dajjal ini keluar, ikhwatu fiddin, maka sebelumnya terjadi perang yang sangat dahsyat yang disebut dengan Malhamatul Kubra. Perang yang luar biasa antara pasukan kaum muslimin melawan orang-orang Nasrani yang disebut dengan Malhamatul Kubra. Kenapa Malhamah? Kenapa Kubra? Malhamah itu diambil dari kata lahmun, artinya daging. Daging yang berhamburan. Karena sebagian ulama mengatakan bahwa perang itu akan terjadi kembali ke zaman Rasul, kembali ke pedang, kembali ke panah, kembali ke tombak, kembali ke kuda, ke unta, ke baju besi, dan yang lainnya. Sehingga setiap sabetan-sabetan pedang itu akan melemparkan daging-daging yang kena sabetan ke langit. Maka disebut Malhamah Kubro, yang sangat besar, artinya perang yang maha dahsyat. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan, padahal sebelumnya antara kaum muslimin dengan orang Nasrani ini berdamai untuk memerangi musuh-musuh di belakang mereka. Tapi kemudian setelah musuh itu dikalahkan, tiba-tiba orang Nasrani mereka berkhianat, kemudian mengatakan ghalabas salib, ghalabas salib. Salib telah menang, salib telah menang. Maka marah orang Islam dan mengatakan balillah ghalab, Allah yang menang, bukan salib yang menang. Maka dibunuhlah orang Nasrani itu. Terjadi kekacauan, tidak terima, akhirnya berhadap-hadapan, terjadilah siap peperangan yang sangat dahsyat. Itulah Armageddon, atau dalam bahasa kita Malhamatul Kubra. Lah orang-orang Yahudi itu bersembunyi di Palestina sana. Mereka tidak bersuara dan tidak mengibarkan bendera. Akhirnya kemudian Muslim berperang melawan Nasrani, dan orang Islam berhasil menyerang orang-orang Nasrani sampai ke jantung kota Eropa sana, sampai dimenangkan kaum muslimin. Sampai dijelaskan bahwa ketika peperangan ini dimenangkan, kaum muslimin meletakkan senjata-senjata mereka di pohon zaitun. Maka melihat orang Yahudi ketakutan, Dajjal marah, dan tidaklah Dajjal keluar kecuali bi ghadbatin yaghdibuha, karena kemarahan yang disulut orang-orang Yahudi. Marah Dajjal kepada orang Yahudi, kenapa kamu diam saja, gitu bahasanya. Maka bangkitlah Dajjal. Dari mana Dajjal? Dalam hadis yang sahih, keluar dari Khurasan.
Di mana Khurasan? Di Asfahan. Di mana Asfahan? Di Iran. Di situ sudah ditunggu di kampung Yahudi 70.000 pasukan orang-orang Yahudi Asfahan, lengkap dengan atribut Yahudi di kepalanya. Alaihim toyalis, kata Rasulullah. Maka Dajjal pun keluar antara Irak dan Syam. Mulai dia membuat fitnah. Syekh Utsaimin rahimahullahu ta'ala menyebutkan dalam kitab Syarhul Mumti, Dajjal ini awal keluarnya tidak langsung aku Tuhan. Dia pura-pura jadi orang baik, pura-pura jadi ahli ibadah, pura-pura ngaku muslim, supaya bisa mendekati orang-orang. Lama-lama ngaku nabi. Maka orang-orang pun kemudian menjauhi Dajjal ini. Karena orang-orang Islam, mereka sangat yakin tidak ada nabi, la nabiyya ba'di, tidak ada nabi sepeninggal Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika tidak laku ngaku nabi, maka Dajjal mulai mengaku Tuhan. Ketika dia mulai mengaku Tuhan, itulah mulai nampak ciri-ciri fisik Dajjal yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa ciri fisiknya? Mulailah Dajjal nampak ciri fisiknya, rajulun, seorang laki-laki, syab, anak muda, ahmar, kulitnya kemerah-merahan, qasir, orangnya pendek, gemuk, kemudian afhaj, kakinya bengkok, ja'dur ra'si, rambutnya keriting, ajlal jabhah, kemudian dahinya lebar, aridatun nahri, bidang dadanya, mamsuhul ainil yumna, sebagian matanya buta sebelah, dan yang melihat seperti buah anggur yang menonjol ke depan, sangat aib, nampak tidak baik, tidak memiliki muka yang buruk Dajjal itu. Kemudian di antara kedua matanya tertulis kafara, yaqra'uha katib au ghaira katib, qari au ghaira qari, bisa dibaca oleh orang yang bisa nulis ataupun tidak bisa menulis, oleh orang yang bisa baca ataupun yang tidak bisa baca, akan tertera kafir di sini. Bukan non muslim ya, kafir. Kemudian setelah itu Dajjal tidak mungkin punya keturunan, akim la yulad. Dan Dajjal memiliki kendaraan khimar yang sangat besar. Yang khimar ini bisa berkeliling dunia seperti hujan yang dihempas angin, sehingga mudah untuk kesana dan kemari. Dan diikuti 70.000 area Yahudi Asfahan. Lihat ikhwan, kira-kira tampang yang seperti ini ganteng apa jelek? Tampang yang seperti ini gagah atau tidak gagah? Tidak gagah. Jalannya saja bengkok kakinya. Tapi bukan berarti kalau ada orang yang bengkok kakinya, awas Dajjal. Ya. Kemudian matanya cuma satu, kemudian kriwel, kemudian tertulis kafir dan nggak bisa dihapus. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan, lihat bentuk Dajjal itu jelek. Bentuk Dajjal itu jelek. Tetapi masalahnya bukan itu. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala sudah memberikan keanehan-keanehan kepada Dajjal. Dia mampu melakukan apa-apa yang tidak bisa dilakukan manusia biasa. Tukang sihir sekalipun tidak bisa. Karena dia pakarnya di atas tukang-tukang sihir. Dia rajanya tukang sihir. Bagaimana tidak bisa ikhwatu fiddin? Dunia ngikut Dajjal, bukan Dajjal ngikut dunia. Kata Dajjal, hei bumi, keluarkan pembendaharaanmu. Langsung keluar emas, keluar perak, keluar jamrud, keluar perhiasan macam-macam. Kalau Dajjal mengatakan kepada langit, hujan kamu, maka langit hujan. Kalau dia mengatakan kepadamu, tumbuh kamu, tumbuh. Mau buah apa? Mangga, duren, pisang, apa? Sebutkan. Gimana orang-orang tidak terpikat dengan Dajjal? Walaupun jelek kayak gitu, ya orang-orang tertariklah dengan Dajjal. Maaf ya, apalagi ibu-ibu, itu suka kali sama Dajjal itu. Ya. Kenapa coba yang banyak nanti di akhir zaman para pengikut Dajjal itu ibu-ibu? Karena kesenangan ibu-ibu itu berbeda dengan kesenangan bapak-bapak. Bapak-bapak itu senangnya cuma satu, perempuan.
Makanya kalau dia gabung di grup cerita poligami saja. Tapi kalau ibu-ibu grupnya itu isinya gambar tas, gambar baju, gambar gelang, ya kan Bu ya? Jarang bilang cerita bapak poligami, marah yang ada. Ya. Artinya kesenangan ibu-ibu itu kepada harta lebih, makanya terfitnah dengan harta. Apapun yang dimau ibu-ibu sama Dajjal, mau apa? Mau tas? Merek apa? Semua dikasih. Sehingga karena kejahilannya, karena ta'assubnya, karena mengikuti hawa nafsu dan perasaannya, sehingga para wanita akan lebih banyak menjadi pengikut Dajjal dibandingkan laki-laki. Sampai karena takutnya bapak-bapak kepada ibu, pulang dia, dicarinya anak perempuannya, dicarinya ibunya, dicarinya saudarinya, dicarinya bibinya, dirantai, jangan sampai berjumpa dengan Dajjal. Sampai dirantai. Tapi jangan dirantai dari sekarang ya. Ya, nanti kalau keluar Dajjal. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Tapi di sini ikhwatu fiddin, dengan melihat fisik Dajjal yang jelek itu, Dajjal ini mengaku Tuhan dan diberikan keanehan yang luar biasa. Anehnya, dia tidak bisa menghapus kafir di dahinya. Dia bisa mengatakan kepada langit, hujan kamu, hujan. Bumi tumbuh, tumbuh. Keluar kamu pendaraan bumi, keluar. Setiap datang ke sebuah desa, kalau mereka mau beriman kepada Dajjal, disuburkan, ternaknya digemukkan, kemudian makannya dicukupkan, semua kaya. Tapi dia tidak sanggup menghapus kalimat kafir. Dia tidak bisa menyembuhkan matanya. Dia tidak bisa menyembuhkan kedua kakinya yang bengkok. Dia tidak bisa merubah fisiknya supaya menjadi ganteng, supaya menjadi cantik. Tidak bisa. Kenapa coba? Untuk menunjukkan bahwa tidak ada yang sempurna kecuali Allah. Untuk menunjukkan bahwa tidak ada yang paling sempurna kecuali Allah. Dan itu menunjukkan akan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehebat apapun makhluk, sesakti apapun makhluk, seluar biasa apapun makhluk, tidak bisa menandingi kekuasaan Allah, kemuliaan Allah, keagungan Allah. Maka siapa yang ingin mengagungkan Allah, lihat kekurangan makhluk. Lihat kekurangan makhluk. Kalau anda ingin mengagungkan Allah, lihat kekurangan makhluk. Baik makhluk itu orang baik, ataukah makhluk itu orang jahat? Saya contohkan. Nabi SAW baik atau jahat? Baik. Tapi Nabi SAW ketika perang Uhud, gigi gerhamnya pecah, berdarah. Kemudian serpihan helm perangnya nancap di pipinya dalam, sampai yang mencabut sahabat dengan giginya rompong. Ada bekas lukanya Rasulullah. Kenapa Rasul terluka? Kenapa gigi Rasul sampai pecah? Untuk menunjukkan bahwa sekalipun dia Nabi, sekalipun dia Rasul, sekalipun diberikan mukjizat, tetap saja ada kekurangannya di sini. Karena tidak ada yang sempurna kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Dajjal itu sangat jelek. Sesakti apapun tidak bisa menghapus kafir di dahinya. Tidak bisa meluruskan kakinya yang bengkok. Tidak bisa kemudian mengobati matanya. Untuk menunjukkan bahwa dia adalah makhluk, dan di sana ada Khaliq Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala ketika menjelaskan kalimat kafara di dalam di dalam jidatnya Dajjal itu kafara gitu ya. Apa kata beliau? Sesungguhnya itu alamat zahir yang tidak bisa dihapus. Sengaja Allah Subhanahu wa ta'ala tampakkan itu, di mana seorang muslim akan sanggup membaca apa yang ada di jidat Dajjal itu. Baik dia bisa menulis atau tidak, baik dia bisa membaca atau tidak. Tapi orang-orang munafik, orang-orang ahli maksiat, apalagi orang-orang kafir, seolah-olah mereka tidak diperlihatkan kalimat kafir. Lihat. Dari sini ikhwatu fiddin, bahwa hidayah itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah jelas-jelas ada kafirnya, dia tidak mau mengkafirkan Dajjal, malah jadi pengikut. Itu tanda-tanda yang sudah jelas loh. Jelas-jelas saya ini kafir, kenapa kamu ikut orang kafir gitu?
Tapi sekali lagi, hidayah milik Allah. Kalau Allah hendak memberikan hidayah, maka tidak ada yang bisa menyesatkannya. Tapi kalau Allah hendak menyesatkan, tidak ada yang sanggup memberikan hidayah. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ikhwan. Allah Subhanahu wa taala berfirman ketika bicara tentang kinayah seorang nabi di dalam Al-Qur'anul Karim.